a new messiah, cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when Them haters talk, but there's nothing you could tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No love for 'em, nigga breaking hearts. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. Right from my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I've been black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled You a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi semuanya. Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dara selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Asia dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang nasionalisme India. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rani, saya sebagai moderator dan ketua dari kelompok 2. Kemudian ada Andreo Bagastra sebagai pemateri pertama, Maisri Ngenanas Boro Setepu sebagai pemateri kedua, Koharten Simalo sebagai pemateri ketiga, dan terakhir Delta Daril sebagai pemateri keempat. Adapun topik yang akan kami bahas mencakup beberapa poin utama, yaitu sejarah awal nasionalisme India, faktor pemicu bangkitnya nasionalisme India, peran tokoh-tokoh dalam pergerakan nasionalisme, perkembangan nasionalisme India menuju kemerdekaan, dan terakhir dampak nasionalisme India terhadap negara dan dunia. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang dari nasionalisme India. Nasionalisme India muncul karena rakyat India lama ditindas oleh penjajahan Inggris. Inggris menguasai ekonomi, membuat rakyat menjadi miskin, dan tidak memberi kesempatan orang India ikut campur dalam hal pemerintahan. Seiring berkembangnya pendidikan, muncullah kaum terpelajar yang mulai sadar bahwa India National Congress 1885 untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Tokoh-tokoh seperti Mahatma Gandhi, Bal Gangadhar Tilak, dan Jawaharlal Nehru, mereka inilah nantinya memimpin rakyat sampai India merdeka pada 15 Agustus 1947. Itu adalah sekilas latar belakang nasionalisme India. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu sejarah awal nasionalisme India yang akan disampaikan oleh pemateri pertama, yaitu Andreo Bagastra. Kepada Andre, saya persilahkan. Baik, akan saya ambil alih. Pembahasan kita kali ini adalah sejarah awal nasionalisme India. Nasionalisme di India itu tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari proses panjang akibat penindasan Inggris di berbagai bidang. Inggris menguasai ekonomi, memonopoli perdagangan, dan mengambil sumber daya alam India untuk kepentingan mereka sendiri. Akibatnya, rakyat India hidup miskin dan tertindas di tanah airnya sendiri. Pemberontakan Sepoy tahun 1857 menjadi simbol awal perlawanan rakyat terhadap penjajahan. Meskipun belum berhasil, peristiwa ini menumbuhkan rasa persatuan dan kesabaran nasional di kalangan rakyat India. Selanjutnya, berdirinya Indian National Congress tahun 1885 memperkuat perjuangan rakyat secara politik,
Organisasi ini awalnya bersifat moderat, namun kemudian berkembang menjadi gerakan yang menuntut kemerdekaan penuh. Tokoh penting seperti Mahatma Gandhi memberikan arah baru dalam perjuangan dengan mengedepankan cara damai melalui prinsip ahimsa, tanpa kekerasan, dan satyagraha, perlawanan moral. Melalui gerakan seperti Swadesi, Gandhi mengajak rakyat untuk boikot produk Inggris dan mencintai produk buatan sendiri. Selain perjuangan politik, gerakan sosial dan budaya seperti Brahmo Samaj turut membantu membangkitkan kesadaran rakyat untuk meninggalkan tradisi yang menghambat kemajuan seperti sistem kasta dan diskriminasi sosial. Semua gerakan ini memperkuat semangat nasionalisme dan akhirnya mengantarkan India meraih kemerdekaan pada tahun 1947. Sudah itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Andre yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kita masuk faktor pemicu bangkitnya nasionalisme India dan peran tokoh-tokoh dalam pergerakan nasional yang akan dibacakan oleh Maisri Ngenana Borosetepu sebagai pemateri 2. Kepada Maisri, saya persilahkan. Baik, moderator, terima kasih. Berikut faktor pemicu bangkitnya nasionalisme India. Faktor utama bangkitnya nasionalisme India adalah penderitaan rakyat akibat penjajahan Inggris yang menimbulkan kemiskinan dan ketidakadilan. Kebijakan sosial dan ekonomi Inggris, seperti pajak tanah tinggi dan penghapusan gelar bangsawan, memperparah kesengsaraan rakyat. Diskriminasi politik membuat masyarakat India tidak memiliki hak dalam pemerintahan, memicu lahirnya organisasi seperti Indian National Congress pada tahun 1885. Selain itu, kaum terpelajar yang mengenal ide kebebasan dan demokrasi Barat memperkuat semangat nasionalisme, disertai keinginan mempertahankan budaya asli India. Secara keseluruhan, penderitaan kolonial, perubahan sosial, dan munculnya intelektual menjadi pendorong utama kebangkitan nasionalisme India. Peran tokoh-tokoh dalam pergerakan nasional. Tokoh penting dalam pergerakan nasional India salah satunya adalah Mahatma Gandhi dan Jawaharlal Nehru. Gandhi memperkenalkan ahimsa atau tanpa kekerasan dan satyagraha atau perlawanan damai sebagai dasar perjuangan melawan penjajahan Inggris. Ia memimpin rakyat melalui aksi non-kooperasi, boikot, dan pembangkangan sipil untuk menuntut keadilan sosial, menghapus sistem kasta, serta mempersatukan India tanpa kekerasan. Nilai-nilai kemanusiaan Gandhi menjadikannya simbol perjuangan damai dunia. Jawaharlal Nehru berperan sebagai pemimpin politik utama dan Perdana Menteri pertama India pada tahun 1947. Ia menerapkan kebijakan pembangunan ekonomi, memperkuat demokrasi, dan mengusung politik luar negeri non-blok. Nehru meninggalkan warisan penting berupa semangat demokrasi, sosialisme, dan sekularisme yang membentuk dasar negara India modern. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mesri yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kita masuk ke perkembangan nasionalisme India menuju kemerdekaan yang akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Kepada Koharten Simalo, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan nasionalisme India hingga India merdeka. Nasionalisme India itu berkembang dengan cepat lewat gerakan-gerakan besar seperti yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi, yaitu seperti gerakan non-cooperation tahun 1920 sampai 1922. Gerakan ini adalah gerakan di mana Mahatma Gandhi mengajak rakyat India supaya tidak mau bekerja sama dengan Inggris. Yang kedua adalah Salt March. Gerakan ini adalah bentuk protes yang dilakukan oleh masyarakat India, di mana pemerintah kolonial Inggris pada saat itu melakukan monopoli perdagangan garam di India. Dan Quit Indian Movement tahun 1942. Ketiga gerakan ini berhasil menuntut Inggris keluar dari India. Selain ketiga gerakan tersebut, Perang Dunia Pertama dan Kedua juga memperkuat tekad rakyat karena beban ekonomi dan janji kemerdekaan yang tak kunjung dipenuhi oleh Inggris. Proses menuju kemerdekaan India ini disertai dengan negosiasi dan konflik internal antara Hindu dan agama Muslim.
hingga akhirnya India berhasil merdeka pada 15 Agustus 1947, walaupun harus disertai pemisahan wilayah menjadi dua, yaitu antara India dengan Pakistan. Baik, terima kasih kepada Koharten yang telah menyampaikan materinya. Yang terakhir masuk ke pembahasan dampak nasionalisme India terhadap negara dan dunia yang akan disampaikan pemateri keempat yaitu Delta Darel. Kepada Delta saya persilahkan. Delta. Baik, moderator. Maaf sedikit terlambat. Dampak nasionalisme India terhadap negara dan dunia. Kemerdekaan India tahun 1947 disertai presiden yang membagi India dan Pakistan, memicu migrasi serta konflik sosial besar. Namun kemerdekaan ini menjadi titik balik kebangkitan Asia melawan kolonialisme. Nasionalisme India berhasil menyatukan berbagai agama dan etnis, menumbuhkan identitas nasional serta semangat persatuan. Gerakan Damai Gandhi menginspirasi perjuangan kemerdekaan di Asia dan Afrika. Setelah merdeka, India melakukan reformasi politik dan sosial seperti demokratisasi, penghapusan sistem kasta, serta pembangunan berlandaskan pluralisme dan sekularisme, menjadikannya demokrasi terbesar di dunia. Baik, terima kasih kepada Delta yang telah menyampaikan materinya dan terima kasih kepada pemateri lainnya. Itulah pemaparan materi tentang nasionalisme India. Dan kesimpulan yang kita dapat ialah nasionalisme India lahir karena rakyat mengalami penindasan Inggris, kesadaran rakyat dan peran tokoh seperti Gandhi dan Nehru membuat perjuangan menuju kemerdekaan dilakukan secara damai. Pada akhirnya, India merdeka tahun 1947 dan menjadi contoh bagi negara lain untuk bangkit melawan penjajahan. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Kepada teman-teman ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Sebelum bertanya, sebutkan nama, NIM, dan siapa yang mau dituju ditanya. Oke, terima kasih. Aku dulu lah. Woi, aku dulu lah. Oke, Aku duluan. Iya, jangan berantem. Kebagian semua, kebagian. ganti-gantian. Kepada Ricky Chandra, saya persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya pada kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Ricky Chandra dengan NIM 2507060007 dari kelompok 5. Nah, pertanyaan ini saya berikan kepada siapa saja pun yang bisa menjawab di kelompok 2, entah Anda, Rani, si Kuarten, si Andre, ataupun si Ansel. Nah, sebelum ini pernyataan dulu ya. Gerakan boykot juga dilakukan di India dalam usaha merebut kemerdekaan dari Inggris, seperti yang teman-teman jelaskan tadi. Nah, berdasarkan buku aksi massa karya Tan Malaka bab 5 yang saya baca. Oh ya. Mohon dibaca obrolan itu. Ya. Ini tujuannya adalah cancel aja lah. Ulang lagi ya. Gerakan boykot juga dilakukan di India dalam usaha merebut kemerdekaan Inggris, seperti yang teman-teman jelaskan tadi. Nah, berdasarkan buku aksi massa karya Tan Malaka bab 5 yang saya baca,
keberhasilan gerakan boykot itu juga karena adanya pihak borjuasi Bumi Putra di sana. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud borjuasi Bumi Putra di India? Dan apa hubungannya antara gerakan boykot dengan borjuasi Bumi Putra? Sekian, terima kasih. Pertanyaan saya kirim ke grup. Oke, baik. Terima kasih kepada Ricky yang telah menanyakan pertanyaan. Selanjutnya, saya persilahkan. Aku. Woi. Woi, Farel dulu apanya? Tweet. Farel dulu. Farel dulu. Kondusif kawan-kawan. Kondusif lah. Kondusif, oke. Kepada Jason di Novan Girsang, saya persilahkan. Oke, perkenalkan nama saya Jason Novan Girsang, NIM 250706047 dari kelompok 8. Saya ingin bertanya kepada Koharten. Bagaimana gerakan nasionalis India berhasil menyatukan berbagai kelompok etnis, agama, dan sosial yang sangat beragam di bawah satu identitas nasional? Oke, terima kasih kepada Jason. Pertanyaannya boleh ditulis di grup nanti? Boleh. Oke, terima kasih. Selanjutnya masuk ke Naila. Saya persilahkan. Oke, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naila Dariansa Senaga, NIM 250700803. Saya dari kelompok 4. Saya ingin bertanya kepada Andreo. Ya, bagaimana peristiwa pemberontakan Sepoy tahun 1857 bisa menjadi titik awal munculnya semangat nasionalisme di India? Oke, sekian pertanyaan saya. Oke, terima kasih kepada Naila. Selanjutnya masuk ke Az-Zahra. Saya persilahkan. Gimana nggak diterge? Perkenalkan, nama saya Azahra dari kelompok 5 dengan NIM 250706085. Ini siapa yang belum ya dikasih pertanyaan? Saya. Rani. Oke, baik. Dan ada juga di mention Indian National Congress kan. Apa perannya untuk memperjuangkan kemerdekaannya? Oke, baik, terima kasih. Nanti pertanyaannya tulis di grup aja ya. Oke. Selanjutnya ke Farel Ariga. Saya persilahkan. Oke, perkenalkan saya dari kelompok 3, nama Muhammad Farel Ariga Patsya, NIM 250706023, ingin menanyakan apa dampak pembagian dua negara antara India dan Pakistan pada masa kemerdekaan 1947 dan apa dampaknya bagi cita-cita nasionalisme India? Oke, terima kasih kepada Farel. Sebelumnya beri kami waktu untuk menjawab pertanyaannya dan sesi ini kami akhiri sementara. Untuk kelompok 1 boleh diambil alih. Kelompok 1. Baik, ya terima kasih kepada kelompok 2. Send you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, pertanyaan dari Jason yang akan dijawab oleh Koharten. Kepada Koharten saya persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Jason Donovan Girsang. Pertanyaannya itu, bagaimana gerakan nasionalisme India berhasil menyatukan berbagai kelompok etnis, agama, dan sosial yang sangat beragam di bawah satu identitas. Gerakan nasionalisme India berhasil menyatukan berbagai kelompok ini, yaitu dengan cara membangun identitas nasional bersama, berdasarkan kepentingan dan keluhan bersama, terhadap penjajahan Inggris. Jadi mereka itu merasa satu nasib lah karena terjajah oleh kolonial Inggris.
Tokoh seperti Mahatma Gandhi seperti yang dijelaskan tadi juga punya peran penting dalam menggalang solidaritas melalui aktivitas-aktivitas sosialnya. Melalui aktivitas sosialnya yang tanpa kekerasan, memungkinkan banyak orang dari yang beda-beda atau latar belakangnya beda dan agamanya beda itu bisa merasa satu kesatuan dan berjuang bersama demi kemerdekaan bangsa India. Selain itu, organisasi seperti Indian National Congress juga menjadi wadah untuk mempersatukan berbagai kaum intelektual dan aktivis dari berbagai kalangan untuk berjuang bersama secara politik. Sekian jawaban saya. Baik, terima kasih kepada Kemudian kepada Jason, apa dapat diterima jawabannya? Udah. Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Naila Daryansa Sinaga yang akan dijawab oleh Andreo. Kepada Andreo, saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Naila yang bertanya bagaimana peristiwa pemberontakan Sepoy tahun 1857 bisa menjadi titik awal munculnya semangat nasionalisme di India. Pemberontakan Sepoy tahun 1857 jadi awal munculnya semangat nasionalisme di India karena untuk pertama kalinya rakyat India kompak lawan penjajah Inggris. Perlawanan ini muncul gara-gara orang India diperlakukan gak adil dan dihina budayanya. Walau gagal juga akhirnya kejadian ini bikin rakyat India mulai sadar pentingnya persatuan dan jadi pemicu munculnya gerakan nasionalisme di tahun-tahun berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Apakah sudah puas jawabannya untuk Naila? Sudah, terima kasih Andreo. Oke, terima kasih kepada Andre dan Naila. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang ketiga, pertanyaan Azhara yang akan saya jawab sendiri. Pertanyaannya, bagaimana peran India National Congress dalam memperjuangkan nasionalisme India? Jawabannya, India National Congress memegang peran sentral dalam perjuangan kemerdekaan India. Organisasi ini tidak hanya membangkitkan kesadaran nasional, tetapi juga mengorganisir gerakan rakyat secara terarah, mengubah strategi perlawanan dari cara damai hingga aksi massa, serta melahirkan tokoh-tokoh penting seperti Mahatma Gandhi dan Jawaharlal Nehru. Melalui kepemimpinan dan perjuangan panjang, INC akhirnya berhasil membawa India menuju kemerdekaan pada tahun 1947. Kepada Azhara, apakah dapat diterima jawaban dari saya? Oke, terima kasih Rani. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang keempat, yaitu pertanyaan dari Ricky Chandra yang akan dijawab oleh Maisri Ngengana. Kepada Maisri, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ricky Chandra. Pertanyaannya adalah, apakah yang dimaksud borjuasi Bumiputra di India dan hubungannya antara borjuasi Bumiputra India dengan gerakan boikot itu? Borjuasi Bumiputra di India adalah kalangan kelas menengah pribumi yang memiliki modal dan kekayaan, misalnya saja seperti saudagar atau pengusaha lokal. Mereka mulai muncul pada penjajahan Inggris. Mereka berperan dalam gerakan boikot sebagai pendukung penting karena merasa dirugikan secara ekonomi oleh kebijakan kolonial Inggris yang memprioritaskan kepentingan kapital asing dan menghambat perkembangan pribumi pada saat itu. Borjuasi Bumiputra membantu memperkuat gerakan ini dengan menyediakan dukungan modal, jaringan perdagangan, serta ikut memboikot produk Inggris secara ekonomi. Menurut Tan Malaka juga, mereka tidak sepenuhnya revolusioner. Dikarenakan kepentingan mereka cenderung menjaga posisi dan kekayaan mereka. Sehingga tujuan mereka tuh lebih terbatas pada kemerdekaan politik tanpa merombak sistem ekonomi kapitalis. Oleh karena itu, peran mereka lebih sebagai mitra strategis dalam memperkuat aksi massa penolakan penduduk Inggris dalam perjuangan kemerdekaan India.
Baik, terima kasih. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Oke, sangat puas. Terima kasih, my bro. Baik, terima kasih kepada Mesri dan Ricky. Selanjutnya kita ke pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan dari Farel yang akan dijawab oleh Delta Darel. Kepada Delta, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Delta Darel. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Farel. Pertanyaannya adalah, apa dampak pembagian dua negara antara India dan Pakistan dalam masa kemerdekaan 1947 terhadap cita-cita nasionalisme India? Jawabannya adalah, dampak pembagian India dan Pakistan pada masa kemerdekaan 1947 terhadap cita-cita nasionalisme India sangat kompleks dan signifikan. Pembagian tersebut menyebabkan konflik dan ketegangan yang berkelanjutan antara Hindu dan Muslim yang mempengaruhi dinamika nasionalisme di India. Dampak pembagian tersebut terhadap nasionalisme India. 1. Pembagian India-Pakistan menyebabkan perpecahan sosial dan politik antara umat Hindu dan Muslim yang sebelumnya hidup berdampingan. Sehingga nasionalisme India harus menghadapi tantangan internal berupa ketegangan antaragama dan konflik komunitas. 2. Nasionalisme India menjadi lebih terfokus pada upaya menjaga persatuan bangsa yang mayoritasnya Hindu sekaligus mengelola keberagaman dan ketegangan dengan komunitas Muslim yang tersisa di India pasca partition. Konflik 3. Konflik wilayah seperti di Kashmir menjadi simbol perjuangan nasional India untuk mempertahankan integritas teritorial dan menegaskan kedaulatan nasionalnya. Melawan klaim Pakistan yang menguatkan rasa nasionalisme India yang berbasis teritorial dan budaya. 4. Pembagian juga memunculkan kesadaran nasional yang lebih kuat akan pentingnya membangun identitas negara yang stabil dan eksklusif untuk mencegah perpecahan dan konflik internal yang lebih lanjut. Dampak sosial dan politik. 1. Pembagian mengakibatkan perpindahan besar-besaran penduduk pengungsi yang memperburuk kondisi sosial dan ekonomi India. Memicu nasionalisme yang seringkali bercampur dengan perasaan kehilangan dan trauma akibat kekerasan sektarian. 2. Nasionalisme India pada akhirnya bertransformasi menjadi sebuah gerakan yang mengutamakan kesatuan dan pembangunan negara yang demokratis dan sekuler untuk menampung keberagaman etnis dan agama di negara tersebut. Secara keseluruhan, pembagian India dan Pakistan pada Send you a bouquet saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne.